Gadis cantik yang dingin di sekolah mengatakan kalau kucingnya bisa melakukan salto belakang. Menanyakan apakah aku mau ke tempatnya untuk melihatnya. Saat aku sangat gembira dan hampir setuju. Tetapi aku mendengar pikiran dalam diri yang lain. Hehe, selama kamu berani datang, aku berani menerkammu. Lalu mengikatmu dengan stoking. Aku hanya ingin tahu apakah Xiao Zhou lebih suka stoking hitam atau putih. Mendengar ini, aku langsung terkejut. Astaga! Apakah ini masih gadis cantik yang dingin di sekolah yang sering kita dengar dalam rumor? Lebih seperti Fangirl murni tapi menggoda. Tidak lama yang lalu, saat aku pulang, aku menemukan seorang gadis berdiri di pintu rumahku. Gadis itu berkulit cerah, memiliki fitur wajah yang halus, dan kaki yang panjang. Dan membawa koper di sampingnya. Saat aku menatap dengan kagum, gadis itu juga memutar kepalanya. Ketika aku melihat wajah orang itu dengan jelas, aku langsung terkejut. Gadis cantik kelas Lin, apa yang kamu lakukan berdiri di depan pintuku tengah malam? Rumornya keluarga Lin Qianyu sangat kaya raya. Tapi Lin Qianyu sangat dingin terhadap orang luar. Aku tidak pernah menyangka bisa benar-benar bertemu dengannya di depan pintuku tengah malam. Bertemu dengan gadis cantik di kampus yang dingin yang sering jadi rumor, Lin Qianyu. Lin Qianyu sedikit mengerutkan alisnya yang seperti daun willow dan melirik ke samping ke pintu di depannya. Pintu. Bukankah ini 1002? Unit seberang sebenarnya 1003. Ini rumah saya, unit 1001. Saat saya berbicara, saya menunjuk ke pintu di seberang apartemen saya sendiri. Dengan arahan Mi, Lin Qianyu mengangguk sedikit. Oh, berarti saya salah kamar. Tak disangka, segera setelah dia selesai berbicara, saya tiba-tiba mendengar suara. Hehehe, saya sengaja salah pilih kamar. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memulai percakapan denganmu? Nomor rumahnya sangat jelas. Bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa yang di seberang adalah kamar 1003? Mendengar ini, saya langsung terkejut. Lalu saya melihat Lin Qianyu dengan takjub. Saya perhatikan ekspresinya tetap dingin dan jauh. Saya bertanya-tanya apakah saya terlalu banyak mengerjakan PR sampai mulai mendengar hal-hal. Tidak apa-apa. Cantik kelas, Lin, apakah di unit 1002 ada kerabat atau temanmu? Tapi saya ingat, unit 1003 sepertinya memang kosong sejak lama. Memang sebelumnya tidak ada siapa-siapa. Tapi mulai sekarang, 1003 akan menjadi rumah baru Mi. Mendengar suara dingin dan jauh dari Lin Qianyu berkata, mulut saya sedikit terbuka dan mata saya melebar. Sebelum saya sempat mengatakan apa-apa, suara Lin Qianyu terdengar lagi. Hehehe. Ye Zhou. Ye Zhou, sekarang kita akan menjadi tetangga. Tapi kamu sebenarnya tidak tinggal di rumah dengan benar dan keluar begitu larut malam. Apakah kamu tidak tahu berbahaya bagi anak laki-laki untuk keluar sendirian di malam hari? Apakah benar berbahaya bagi anak laki-laki untuk keluar sendirian di malam hari? Mendengar ini, hatiku langsung berdegup kencang. Menatap Lin Qianyu dengan sedikit tidak percaya. Sekarang aku bisa yakin 100% ketika dua kalimat itu muncul. Bibir Lin Qianyu tidak bergerak. Yang paling penting, bagaimana mungkin Lin Qianyu yang biasanya dingin berbicara dengan nada seperti itu? Ini sungguh sebuah kontras. Sebelum aku bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi, Lin Qianyu memanggilku, teman sekelas Ye. Saat aku sadar, kutemukan dia sudah masuk ke kamar 1003. Teman sekelas Ye. Kita sekarang tetangga. Setelah itu, bibir Lin Qianyu tidak bergerak lagi. Tapi suaranya terus terdengar. Hehe, Little Ye Zhou. Akhirnya aku pindah tepat di sebelahmu. Langkah selanjutnya adalah pindah ke tempat tidurmu. Dan aku menatap Lin Qianyu yang tanpa ekspresi. Tiba-tiba punya dugaan berani. Apakah aku benar-benar mendengar pikiran dalam Lin Qianyu? Namun, saat aku sedang merenungkan hal ini, Lin Qianyu yang tinggal di seberang sudah menutup pintu dan kembali ke kamarnya. Kembali di kamarku, aku terus memikirkan pikiran dalam Lin Qianyu tadi. Bukan berarti aku belum pernah berbicara dengan Lin Qianyu di kelas sebelumnya. Tapi beberapa percakapan itu benar-benar biasa saja. Aku tidak pernah mendengar pikirannya sebelumnya. Kenapa hari ini berbeda? Kenapa rasanya persona si gadis cantik yang dingin itu runtuh? Tidak yakin, akan kutanyakan lagi saat aku masuk kelas besok. Keesokan paginya setelah bangun tidur, aku dengan santai mengambil sepotong roti, memasukkannya ke mulut, dan hendak berangkat ke sekolah. Saat aku membawa tas punggung dan baru menutup pintu, melihat pintu nomor 1003 terbuka. Lalu aku melihat Lin Qianyu dengan seragam sekolahnya keluar dari dalam.
Melihat itu, aku tersenyum dan menyapa Lin Qianyu. Selamat pagi, si cantik sekolah Lin. Sungguh sebuah kebetulan, Lin Qianyu mengangguk sedikit dengan wajah tanpa ekspresi. Selamat pagi, Ye. Hehehe. Tentu saja ini kebetulan. Demi bertemu denganmu, Ye Zhou kecil. Aku bangun jam 5 untuk mencuci muka. Lalu terus menunggu di balik lubang pengintip agar kamu keluar. Ye Zhou kecil. Kamu berangkat sekolah setiap hari pada waktu ini, kan? Mulai sekarang aku juga akan keluar setiap pagi pada waktu ini. Mari ucapkan selamat pagi setiap hari. Setelah mengatakan itu, Lin Qianyu berbalik dan menekan tombol lift. Mengambil langkah pertama masuk. Dan aku di sini, mendengar pikiran dalam hatinya lagi. Aku benar-benar tertegun. Bukankah dia seharusnya menjadi si cantik sekolah yang dingin? Dia jelas hanya mengucapkan 6 kata dengan suara keras. Namun pikirannya terus berdialog tanpa henti. Seperti seorang penyimpang. Apa ini benar? Setelah beberapa kali mengeluh dalam hati, aku cepat masuk tepat saat pintu lift hendak menutup. Di dalam lift, aku tak bisa menahan diri untuk mengintip Lin Qianyu dari samping. Tidak peduli dari sudut mana kamu melihatnya. Dia selalu memancarkan aura yang sangat dingin. Oh astaga, Ye Zhou sedang melihatku. Aku begadang tadi malam. Wajahku tampak agak bengkak. Apakah Ye Zhou sudah menyadarinya? Aku sangat gugup. Bisakah kamu berhenti menatapku? Wuuu. Saat pikiran dalam Lin Qianyu bergema, Lin Qianyu juga diam-diam menarik kerahnya lebih tinggi. Ternyata seperti yang dia pikirkan dalam hatinya. Dia tidak ingin aku menyadari bahwa wajahnya mungkin sedikit bengkak. Dan saat aku mendengar keluhan dalam pikiran Lin Qianyu, aku tidak bisa menahan diri untuk merasa agak lucu. Si cantik sekolah Lin cukup menggemaskan. Tapi sepertinya dia memiliki perasaan khusus terhadapku. Kenapa dia memperlakukanku seperti mangsa? Keluar dari lift. Lin Qianyu berjalan lurus menuju pintu keluar kompleks perumahan. Wah. Xiao Ye Zhou, aku pergi dulu ya. Aku benar-benar ingin pergi ke sekolah bersamamu. Lain kali aku akan cukup berani untuk mengajakmu pergi sekolah bersama. Saat Lin Qianyu berjalan menuju Maibah, suara batinnya semakin menjauh. Hingga dia sampai di mobil. Seorang sopir dengan setelan hitam dan sarung tangan putih keluar dari mobil. Membuka pintu mobil untuknya. Tiba-tiba aku tersadar saat melihat pemandangan ini. Jadi mobil itu milik keluarganya. Tapi keluarganya sangat kaya. Kenapa dia pindah ke lingkungan tempat aku tinggal? Benarkah seperti yang dia pikirkan? Apakah dia sengaja pindah ke sini untuk menjadi tetanggaku? Melihat Maibah yang pergi. Dengan hati yang bingung. Mengayuh sepeda dan bergegas ke sekolah. Saat aku tiba di kelas, Lin Qianyu juga duduk diam di tempatnya. Dia menatap ke atas dan kebetulan bertemu pandanganku. Ye Zhou akhirnya datang. Sangat lambat. Haruskah aku mengajaknya naik mobil besok pagi? Dengan begitu, kita bisa menghabiskan waktu bersama di perjalanan. Tapi alasan apa yang harus aku pakai untuk mengajaknya bersama? Sungguh menyebalkan, sangat menyebalkan. Mendengar pikiran Lin Qianyu yang sedang bergumam. Aku menatap dalam-dalam wajah tanpa ekspresi Lin Qianyu. Kalau orang lain tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Lin Qianyu di dalam, bukankah itu akan mengejutkan semua orang? Dan bukankah dia terlalu antusias padaku? Tidak lama kemudian sesi membaca pagi berakhir. Pelajaran pertama adalah fisika. Mengenai fisika, aku bisa dibilang siswa terbaik di seluruh kelas. Dan materi yang dipelajari hari ini sudah aku kuasai sepenuhnya. Tidak disangka, di tengah pelajaran, guru fisika tiba-tiba memanggil, Ye Zhou, naik ke depan dan jelaskan masalah ini pada semua orang. Mendengar ini, aku mengangguk. Saat aku berjalan ke podium, banyak mata teman sekelas tertuju padaku, termasuk Lin Qianyu. Wah, hebat. Ye Zhou akan naik ke panggung untuk menjelaskan soal. Akhirnya, aku bisa melihatnya dengan terbuka dan benar. Hehe, Ye Zhou kecil, lihat aku menatapmu dengan baik kali ini. Menatapmu dengan intens. Mendengar pikiran dalam Lin Qianyu, aku tersandung di panggung dan hampir jatuh. Diam-diam melirik ke belakang ke arah Lin Qianyu. Hanya untuk mendapati dia duduk tegak dengan sikap sempurna. Dia hanya duduk di sana dengan ekspresi dingin, diam-diam mengamatiku. Baiklah. Berkicau tanpa henti di hatiku. Begitu tenang di luar. Seperti yang diharapkan darimu. Aku bergumam beberapa kali sebelumnya. Kemudian aku mengambil pena dari guru fisika dan mulai menjelaskan soal tersebut.
Setelah cepat menyelesaikan soal dan kembali ke tempat duduk, aku tidak bisa menahan diri untuk melirik ke arah Lin Qianyu. Lalu aku melihat bahwa dia juga sedang menatapku. Mata kami bertemu selama 1 detik. Lin Qianyu lalu dengan santai memalingkan kepala dan melanjutkan mendengarkan ceramah. Tapi detik berikutnya, aku bertatapan mata dengan Ye Zhou. Wajahku memerah. Untung dia tidak menyadarinya. Tapi dia juga menatapku. Aku mendengar. Mendengar ini, ekspresiku berubah saat aku melihat daun telinga Lin Qianyu yang sudah memerah. Berubah menjadi merah dengan kecepatan yang terlihat. Berdasarkan semua pikiran dalam Lin Qianyu yang aku dengar dari tadi malam hingga sekarang. Sebuah pikiran aneh muncul dalam benakku. Lin Qianyu menyukaiku. Tapi, kenapa? Aku tidak merasa memiliki kualitas yang begitu menonjol untuk diperhatikan oleh cewek cantik di kampus seperti Lin Qianyu. Tapi jika Lin Qianyu tidak menyukaiku, lalu bagaimana menjelaskan pikiran fangirlnya? Tidak tahu, mari kita tunggu dan lihat. Tak lama setelah 2 pelajaran pagi, tibalah waktu istirahat panjang. Awalnya, istirahat panjang dimaksudkan untuk melakukan senam pagi lewat radio. Tapi hari ini diganti dengan rapat motivasi untuk hitung mundur 50 hari menuju ujian masuk perguruan tinggi. Sebagai siswa terbaik di kelasku, tentu saja harus naik ke panggung untuk menyampaikan pidato. Menurut naskah pidato yang telah disiapkan, tak lama aku berdiri di atas panggung dan mulai berbicara. Setelah sekitar 15 menit, aku selesai berbicara dan turun dari panggung. Disambut dengan tepuk tangan gemuruh. Lalu presentasi dilanjutkan selama setengah jam lagi. Saatnya istirahat makan siang. Teman sebangkuku sebenarnya ingin mengajakku makan nasi dengan kaki babi kecap. Tapi sebelum aku sempat menjawab, seorang gadis dengan ekor kuda. Seorang gadis mungil muncul di depan kami berdua. Gadis itu mengangkat kepala menatapku, pipinya segera memerah dengan sedikit semburat merah jambu. Senior Ye, aku Li Xiaoya dari kelas 8, tingkat 11. Aku baru saja mendengarkan pidatomu. Aku merasa sangat terinspirasi. Jadi, aku ingin meminta nasihatmu tentang metode belajar. Bolehkah aku menambahkanmu di WeChat? Melihat ini, aku langsung terpana. Bukan berarti aku belum pernah diminta info kontak oleh cewek sebelumnya. Tapi untuk cewek seperti dia yang ada di depanku, dengan berani minta info kontakku di depan semua orang. Ini pertama kalinya aku mengalami hal seperti ini. Saat itu, teman sekelasku Xiong Kai yang pertama kali bereaksi dan menyikutku. Kembali sadar, aku membeku sejenak. Lalu tanpa sadar bersiap untuk mengucapkan ide WeChatku. Tapi sebelum aku sempat selesai, tiba-tiba aku merasakan aura membunuh yang datang dari belakang. Betapa beraninya, cewek ini benar-benar nekat. Berani-beraninya dia minta WeChat Ye Zhou tepat di depanku. Padahal aku saja belum punya. Siapa nama cewek ini? Aku akan suruh Paman Li menyelidiki cewek ini saat aku pulang hari ini. Habisi mereka semua. Ye Zhou. Aku saja belum punya WeChatmu. Bisa nggak jangan kasih ke cewek lain? Aku merasakan aura membunuh yang sangat kuat di belakangku. Kata-kataku hilang begitu saja. Aku menelan ludah dan berbalik untuk melihat. Ternyata, Lin Qianyu berdiri tepat di sana. Matanya dipenuhi oleh dinginnya suasana. Matanya menyipit dan menatap gadis bernama Li Xiaoya itu. Melihat ini, aku tidak bisa menahan rasa takut yang membuat kulit kepalaku terasa dingin. Jadi aku segera mengganti perkataanku dan berkata, lebih baik kita tidak menambahkan WeChat, Junior. Aku akan segera menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Aku tidak akan membuka ponsel kecuali ada hal yang penting. Jadi jika ada apa-apa, datang saja cari aku di kelasku. Setelah ditolak olehku, wajah gadis itu yang halus memantulkan ekspresi kecewa saat dia berbalik dan cepat berjalan pergi. Saat dia pergi, aku juga menyadari niat membunuh yang intens di belakangku telah menghilang. Ye Zhou keren sekali. Aku tahu kamu bukan tipe cowok yang mudah. Bagaimana bisa kamu memberikan WeChatmu kepada gadis mana saja? Setidaknya kamu harus memberikannya padaku dulu. Mendengar suara batin Lin Qianyu bergema di telingaku sekali lagi. Aku langsung mengernyitkan sudut bibirku. Meskipun Lin Qianyu tetap menjaga ekspresi dingin dan acuh sepanjang waktu, tapi suara batinnya membuatku merasa gadis ini sekaligus tsundere dan menggemaskan. Tak lama setelah selesai makan siang, masih ada 1 jam tersisa sebelum akhir waktu istirahat makan siang. Jadi aku berpikir untuk menggunakan waktu yang tersisa untuk kembali ke kelas dan melanjutkan mengerjakan soal latihan. Tak disangka,
Aku baru saja mendorong pintu kelas. Melihat hanya beberapa orang di kelas, semuanya tertidur dengan kepala di atas meja. Hanya Lin Qianyu, yang duduk di dekat jendela di baris kedua, yang sedang di mejanya memegang pena dan mengerjakan soal. Lin Qianyu juga mendengar suara pintu terbuka. Dia secara naluriah menatap ke arah pintu. Detik berikutnya, Ye Zhou kembali. Hari ini semua orang di kelas tertidur. Sepertinya hanya dia dan aku yang terjaga sekarang. Haruskah aku mendekat dan mengatakan sesuatu padanya? Tapi, atau apa yang harus kukatakan? Lin Qianyu, mengapa kamu begitu pemalu? Dia kan Ye Zhou, bagaimanapun juga. Dia bukan orang asing. Mendengar ini, aku tak bisa menahan tawa sendiri. Gadis cantik kampus yang dingin dan penuh aura, Lin Qianyu. Monolog batin yang sedikit berlebihan. Hanya berpikir bahwa Lin Qianyu hanya berani berbisik bebe dalam hati. Aku pun mengambil inisiatif untuk berjalan mendekatinya. Ekspresi Lin Qianyu berubah sedikit saat melihat ini. Ya, Ye Zhou, kenapa dia berjalan menuju ke arahku? Lin Qianyu, ini kesempatan bagus untuk berbicara dengan Ye Zhou. Ambil inisiatif. Namun pada saat ini, aku sudah mengabaikan pikirannya. Berbicara duluan. Gadis cantik sekolah Lin. Setelah belajar malam, biar aku perkenalkan kakak Zhang yang tinggal di unit 1002. Kakak Zhang yang tinggal di kamar 1002. Seharusnya dia beristirahat di rumah malam ini. Lin Qianyu mengangguk dengan kosong setelah mendengar ini. Oke. Setelah mendapat balasannya, aku lalu kembali ke kursiku dan mulai mengerjakan soal-soal. Tak disangka, begitu aku duduk, monolog batin Lin Qianyu terus saja berceloteh. Ye Zhou ternyata memulai percakapan denganku, ya. Menghitung. Ini harusnya setelah aku pindah ke SMA No. 1 di tahun terakhirku. Dia mengambil inisiatif bicara padaku untuk ketujuh kalinya. Apakah kamu akan memperkenalkanku pada kakak Zhang setelah belajar malam? Hehehe. Itu tidak penting. Siapa peduli tentang saudara Zhang, saudara Li, atau saudara Wang? Yang penting adalah aku masih bisa bertemu Ye Zhou sendirian setelah pulang nanti malam. Mendengar itu, aku tak bisa menahan diri untuk menatap Lin Qianyu dengan ekspresi aneh. Memberi Lin Qianyu pandangan aneh. Ujung mulutnya bergetar. Tidak mungkin. Dia bahkan ingat tepat berapa kali aku mengambil inisiatif untuk mengajaknya bicara, ketika sesi belajar mandiri malam hampir berakhir. Sebuah gemuruh guntur yang sangat keras merusak suasana tenang sesi belajar malam. Dalam sekejap, hujan deras pun mulai turun. Dan gemuruh guntur tiba-tiba yang baru saja terdengar, tiba-tiba membuatku menyadari sesuatu yang tak pernah aku perhatikan sebelumnya. Karena aku bisa mendengar pikiran batin Lin Qianyu, maka aku duduk di kelas yang sangat dekat dengan Lin Qianyu. Seharusnya, secara teori, aku bisa mendengar pikirannya. Pikiran tentang menyelesaikan masalah. Tapi dari pagi sampai sesi belajar mandiri malam, aku tidak mendengar sepatah kata pun darinya. Berdasarkan situasi sebelumnya, aku segera menyimpulkan bahwa aku hanya bisa mendengar pikiran batin Lin Qianyu yang berbeda dengan kepribadiannya yang dingin. Monolog batin Lin Qianyu yang bertolak belakang dengan kepribadiannya yang dingin. Selain itu, semua pikiran batinnya yang lain. Aku tidak bisa mendengar apapun lagi. Saat aku sedang memikirkannya, bel kelas berbunyi. Tapi hari ini giliran tugasku. Ketika aku selesai membersihkan dan pergi ke gudang sepeda untuk mengambil sepedaku, tidak banyak siswa yang tersisa di sekolah. Saat aku sedang menarik payung keluar dari tas punggungku, mendorong sepeda dan hendak pulang, aku tiba-tiba melihat sosok yang familiar berdiri di depan. Itu Lin Qianyu. Dia tampaknya sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Dia juga terlihat agak kesal. Paman Li, apa Anda yakin tidak bisa datang? Saya benar-benar minta maaf, Nona. Hujannya terlalu deras malam ini. Sudah ada beberapa kecelakaan mobil di jalan. Saya terjebak di jalan dan tidak bisa lewat sekarang. Kenapa kamu tidak naik taksi pulang dulu saja? Aku tidak mau merepotkanmu. Tapi benar-benar susah mendapat taksi di dekat sekolah. Nona, tolong tunggu sedikit lagi. Aku akan segera datang menjemputmu. Baiklah, Paman Li, tolong segera ya. Hampir tidak ada orang yang tersisa di sekolah. Aku agak takut sendirian. Setelah Lin Qianyu menutup telepon, dia melihat ke atas dan melihat aku berdiri di depannya, muncul entah dari mana. Lalu kilatan terkejut melintas di matanya. Teman sekelas Ye Zhou, kamu akhirnya datang. Aku sangat takut sendirian. Semua teman sekelas sudah pulang.
Hanya dengan berdiri di sebelah sepeda kamu aku merasa sedikit lebih tenang. Maaf. Aku mendengar panggilan teleponmu barusan. Apakah sopirmu tidak bisa menjemputmu sekarang? Lin Qianyu sejenak terdiam lalu tanpa sadar mengangguk. Ya, Paman Li terjebak macet. Baru saja mendengar pikirannya Lin Qianyu yang menangis pelan. Mendengarkan pikiran dalam hati. Dia jelas ketakutan. Menunggu sopir keluarganya menjemput. Bukankah dia akan sangat ketakutan? Aku ragu sejenak dan dengan hati-hati bertanya, apakah kamu masih akan kembali ke apartemen malam ini? Jika sopirnya tidak bisa datang sekarang, kalau kamu tidak keberatan, aku bisa mengantarmu pulang dengan sepedaku. Aku membawa payung. Apakah itu merepotkanmu? Tidak sama sekali merepotkan. Kamu bisa duduk di belakang dan memegang payung untukku. Setelah aku selesai bicara, kulihat mata Lin Qianyu bersinar penuh kegembiraan. Wow. Ye Zhou akan mengantarku pulang bersama. Aku bisa naik sepedanya. Mendengar itu, aku tak bisa menahan tawa dan melanjutkan. Si jelita sekolah Lin. Apakah kamu mau pulang bareng denganku dulu? Tentu saja. Kalau kamu keberatan, lupakan saja yang aku katakan. Melihat aku sepertinya akan pergi. Lin Qianyu dengan bersemangat memegangku karena terbawa suasana. Tidak, aku mau pulang denganmu. Melihat ini, aku sedikit terkejut. Sepertinya Lin Qianyu benar-benar sedang terburu-buru. Jadi aku menyerahkan payung ke Lin Qianyu dan dengan sungguh-sungguh memberi arahan. Lalu kamu duduk diam di belakang. Pegang payung dengan satu tangan. Pegang baju saya erat-erat dengan satu tangan. Jangan lepaskan. Kamu akan jatuh. Oke, aku akan beritahu Paman Li. Bilang padanya untuk tidak menjemputku dari sekolah. Lalu Lin Qianyu mengambil ponselnya untuk mengirim pesan. Namun, yang tidak saya ketahui adalah, saat saya tidak memperhatikan, sudut bibirnya tersenyum membentuk lengkungan yang indah. Paman Li, Ye Zhou memang menawarkan mengantarku pulang. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Dia akan memastikan aku sampai rumah dengan aman. Setelah kembali ke lingkungan, aku memarkir mobil dengan mantap. Lin Qianyu juga turun dari mobil. Dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh, dia menatapku dan mengucapkan terima kasih. Namun suara batinnya muncul lagi. Wah, bagaimana kita bisa sampai begitu cepat? Kenapa rasanya Paman Li mengantarku kemarin jauh lebih cepat? Aku ingin duduk sedikit lebih lama. Akhirnya bisa sebegitu dekat dengan Ye Zhou. Sialan, apa bisa hujan setiap hari mulai sekarang? Dengan begitu aku bisa naik sepeda Ye Zhou pulang setiap hari. Mendengar ini, aku tidak bisa menahan senyum kecil di sudut mulutku. Kalau kamu naik sepeda aku setiap hari pulang. Dilihat anak laki-laki lain di sekolah. Aku akan cepat-cepat masuk daftar pembunuhan. Cepat naik ke atas. Biar aku kenalkan kamu ke kakak Zhang. Dengan itu, Lin Qianyu dan aku naik lift. Tiba di apartemen kakak Zhang 1002 dan mengetuk pintu. Tapi setelah menekan bel beberapa kali berturut-turut, masih tidak ada jawaban. Jadi aku teringat mengirim pesan WeChat lagi ke kakak Zhang. Lalu aku mengetahui bahwa kakak Zhang sudah pindah sejak pagi karena mantan pacarnya bermain duo kewe dengan pria lain di ranjangnya. Alasan duo kewe di ranjangnya. Jadinya dia pindah pagi-pagi sekali. Jadi aku tidak bisa tidak menatap Lin Qianyu dengan tak berdaya. Yah, kakak Zhang ada urusan. Pindah saat siang hari. Tidak bisa mengenalkanmu padanya. Mata indah Lin Qianyu sedikit bersinar, lalu dia mengangguk pelan. Oh, kalau tidak ada hal lain, aku akan pulang dulu. Terima kasih untuk malam ini. Dengan itu, Lin Qianyu berbalik dan berjalan menuju apartemen 1003. Dan monolog batinnya terus bergema. Penghuni di 1002 sudah pindah. Jadi mulai sekarang, hanya akan ada Ye Zhou dan aku di seluruh lantai 10. Bagus. Aku akan segera menelepon Paman Li. Menyuruhnya menyewakan apartemen 1002 segera. Maka tidak akan ada yang mengganggu aku dan Ye Zhou lagi. Lalu aku bisa melakukan apa saja dengan dia. Hehehe, mendengar pikiran riang Lin Qianyu. Aku tidak bisa menahan berkeringat dingin. Setelah pulang, aku mulai memasak untuk diriku sendiri. Saat aku selesai makan dan hendak mencuci piring, tetangga membunyikan bel. Bel pintu berbunyi, dan aku pergi untuk membukanya dengan ekspresi bingung di wajahku. Begitu pintu terbuka, sepasang kaki yang sangat putih terlihat. Itu adalah Lin Qianyu. Lin Qianyu berdiri di pintu memakai gaun piyama biru muda. Celana piyama itu hampir tidak sampai di bawah lutut. Kaki yang putih dan halus itu, dengan berani terpapar udara. Cantik sekolah Lin. Ada apa? Teman sekelas Ye?
apakah kau sedang bebas sekarang? Jendelaku sepertinya rusak. Aku tidak bisa menutupnya, terus bergetar karena angin. Aku agak takut. Lin Qianyu menggigit bibirnya dan berkata seperti itu. Pipi putihnya segera memerah. Lin Qianyu, kau benar-benar penakut. Ye Zhou pasti akan menganggapmu merepotkan. Tapi aku benar-benar takut. Aku terus merasa seolah-olah sesuatu akan merayap masuk lewat jendela. Aku mengalihkan pandanganku dari kaki Lin Qianyu. Mungkin karena sekrupnya sudah tua dan macet. Kalau kau tidak keberatan, aku bisa coba lihat untukmu. Mungkin aku bisa memperbaikinya. Baiklah, terima kasih, hehe. Ye Zhou, kau sangat baik. Tak lama kemudian, aku mengambil obeng dan sekrup baru dari rumah. Mengikuti Lin Qianyu masuk ke dalam rumahnya. Setelah menemukan jendela yang bermasalah, ternyata sekrupnya memang sudah tua dan macet. Saat aku mulai memperbaikinya, suara batin Lin Qianyu terdengar lagi. Ye Zhou benar-benar luar biasa. Dia bahkan bisa memperbaiki jendela. Ya, aku tadi terlalu takut sampai tidak sempat ganti baju. Seharusnya aku memakai stocking. Katanya semua pria suka begitu. Aku cuma nggak tahu Ye Zhou lebih suka stocking hitam atau putih. Namun, saat aku mendengar pikiran ini, hampir saja aku tanpa sadar mengucapkan, stocking hitam. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutku, aku langsung membeku. Aduh, gimana bisa aku bilang apa yang ada di pikiranku dengan suara keras? Dadaku langsung terasa sesak. Aku hanya berharap Lin Qianyu tidak mendengar kalimat ini. Tapi di saat berikutnya, segera, suara dingin Lin Qianyu terdengar dari belakang. Apa kamu bilang? Saat mendengar suara tanya dingin Lin Qianyu, jantungku berdegup kencang. Aku bilang sangat gelap. Hari hujan ini memang gelap banget. Haha, ya sudah aku sudah memperbaikinya. Aku sudah menutup jendelanya untukmu. Namun, Lin Qianyu tidak curiga sedikit pun. Hanya mengangguk pelan. Saat berbalik dan melihatnya seperti itu, aku langsung merasa lega. Kamu sudah capek, biar ku kerjakan jus buat kamu. Lin Qianyu berkata, suaranya tidak setegas biasanya. Lalu dia berjalan menuju lemari es. Ketika dia mengambil jus dari kulkas, aku tidak bisa menahan diri untuk mencuri pandang lagi ke Lin Qianyu. Namun, saat aku hampir menelan ludah, suara batin Lin Qianyu muncul lagi. Aku benar-benar ingin mencampur obat dalam jus itu. Film. Ye Zhou akan menjadi bingung setelah meminum jus itu. Lalu aku bisa melakukan apa saja yang kuinginkan, kan? Ya. Besok aku akan bertanya pada Paman Li, apakah ada semacam ramuan penurut yang bisa diminum Ye Zhou agar dia melakukan apa yang kukatakan? Mendengar ini, sudut mataku berkedut tanpa sengaja. Dan juga membuatku bertekad, jika ada kesempatan lain datang ke rumah Lin Qianyu, aku pasti tidak akan meminum setetes air pun lagi. Tak lama kemudian, Lin Qianyu datang dengan 2 gelas jus. Lin Qianyu dan aku duduk saling berhadapan di sofa, saling menatap dalam keheningan. Suasananya memang cukup canggung. Jadi aku mengambil inisiatif untuk mencairkan suasana dan berkata, semua orang bilang kamu tinggal di villa. Kenapa kamu pindah ke lingkungan ini? Ini mungkin bahkan tidak setengah ukuran villa kamu, kan? Lin Qianyu menyesap jus dan menggelengkan kepala. Mereka salah. Aku tidak tinggal di villa. Itu cuma kabar angin. Mendengar ini, aku tiba-tiba merasa jadi anak orang kaya bukan sebegitu lebaynya seperti yang kukira. Tapi Lin Qianyu tiba-tiba mengubah nada dan berbicara dengan tenang. Aku tinggal di sebuah rumah besar. Mendengar ini, aku hampir saja menyemburkan jus yang baru saja ku teguk. Oke. Sebuah villa masih terlalu kecil untukmu, ya? Lin Qianyu mengabaikan ekspresi terkejutku dan melanjutkan. Aku tinggal di sini karena ujian masuk perguruan tinggi semakin dekat. Lebih dekat ke sekolah. Jadi aku bisa tidur lebih lama di pagi hari. Aku masih harus pulang di akhir pekan. HMPH, untung aku sudah siapkan alasan. Aku tidak mungkin memberitahumu. Aku pindah ke sini khusus untukmu, kan? Itu akan membuatku terlihat terlalu terbuka. Lin Qianyu berkata satu hal tapi bermaksud lain. Dia mengira penjelasannya benar-benar sempurna. Namun di dalam hati, aku sedang memberi tepuk tangan untuk kemampuan aktingnya. Ini benar-benar cemerlang. Kalau aku tidak bisa mendengar pikiranmu, aku hampir percaya itu. Tapi aku juga tidak membongkar Lin Qianyu. Hanya pura-pura mengangguk. Aku mengerti, tapi kamu tinggal di sini sendirian. Bukankah orang tuamu khawatir tentangmu? Lin Qianyu terdiam sejenak saat mendengar ini. Matanya seketika redup. Ibuku meninggal karena sakit saat aku masih sangat kecil.
Ayahku, dia mungkin punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Melihat Lin Qianyu yang terlihat murung, muruku menegang. Aku tidak pernah menyangka Lin Qianyu, yang terlihat sempurna dalam segala hal. Keadaan keluarganya tidak sempurna. Untuk sesaat yang singkat, seolah-olah aku menangkap sekilas penampilan masa kecil Lin Qianyu. Maaf, Presiden Lin. Aku tidak bermaksud. Aku tidak tahu itu ibumu. Ekspresinya dengan cepat kembali ke sikap dingin dan acuh tak acuh seperti biasa. Teman sekelas Ye. Aku agak capek. Oh baiklah. Kalau begitu aku pulang dulu. Kita bisa saling tambah di Kiki. Kalau kamu mengalami hal seperti jendela pecah lagi, kamu bisa kirim pesanku. Aku tidak punya Kiki. Aku akan tambah kamu setelah daftar besok. Aku tidak bodoh, mendengar kata-kata Lin Qianyu. Maka dia dengan bijak bangkit dan pergi. Siang itu, Lin Qianyu benar-benar ingin menambahku di Kiki. Tapi sekarang dia berkata seperti ini. Jelas dia sedang sangat buruk suasana hatinya. Tak lama kemudian pagi berikutnya, aku masih berangkat sekolah dari rumah pukul 6. Ternyata, saat aku membuka pintu, Lin Qianyu, yang tinggal seberang lorong, juga membuka pintunya. Si cantik sekolah Lin. Selamat pagi, kebetulan sekali bertemu lagi. Selamat pagi, Ye. Tapi suara batinnya sangat senang. Selamat pagi, Xiao Ye Zhou. Ini sama sekali bukan kebetulan. Ini adalah kesempatan yang aku ciptakan. Kamu bodoh, kau mungkin tidak akan pernah mengerti. Mendengar ini, aku tertawa. Aku, orang bodoh, jangan konyol. Aku tidak bodoh, oke. Kita berdua seperti pagi kemarin. Aku naik sepeda ke sekolah. Lin Qianyu naik Maybach. Saat aku tiba di kelas, aku memperhatikan teman sebangkuku Xiong Kai tidak seperti biasanya yang tidak tidur saat sesi membaca pagi. Aku menyimpan tas punggungku dan menggoda. Yo, wow, matahari terbit dari barat hari ini. Kau benar-benar tidak tidur saat membaca pagi? Namun, Xiong Kai berkata dengan wajah sedih tentang apa yang terjadi kemarin. Ternyata dia kehilangan ponselnya dalam perjalanan pulang kemarin. Lalu keluar mencarinya di tengah hujan deras. Tapi tetap tidak menemukannya. Tapi tak disangka, Xiong Kai yang sebentar tadi terlihat menderita. Seolah-olah tiba-tiba teringat sesuatu, berkata, Hei Zhou, karena aku kehilangan ponselku. Maka ayo kita main di Hotel Esports besok selama liburan, oke? Kali ini aku yang traktir. Mendengar dia berkata begitu, insting pertamaku adalah menolak. Awalnya aku ingin pergi. Tapi melihat tatapan penuh harap di mata Xiong Kai, aku tetap setuju. Setelah membahas tujuan dengan Xiong Kai, lalu memulai kelas sepanjang hari. Tidak ada kejadian penting sampai sekolah usai sore hari. Setelah aku mengucapkan selamat tinggal pada Xiong Kai, Lin Qianyu berjalan langsung ke arahku. Dengan ekspresi dingin, dia dengan dingin mengulurkan tangan halusnya ke arahku dan berkata, berikan itu padaku. Melihat ini, aku benar-benar bingung. Hah, apa maksudnya? Lin Qianyu mengerutkan alisnya yang seperti daun willow. Nomor kikimu. Kamu bilang mau menambahkan aku di Kiki tadi malam. Hari ini aku akan kembali ke Manor. Kamu bisa daftar dan menambahkanku nanti saat ada waktu. Oh, baiklah, catat ya. Lalu aku menyebutkan nomor Kikiku. Kemudian aku mendengar pikiran orang itu dari dalam hatinya. Hehe, akhirnya aku dapat nomor Kiki Ye Zhou. Seberapa beraninya seekor babi. Berani menambah dia hari ini. Besok aku berani menyerangnya. Saat Lin Qianyu mendapatkan pinguinnya, dia berbalik dan masuk ke dalam Maybach, lalu mengemudi pergi. Melihat lampu belakang Maybach, tiba-tiba aku teringat. Tak heran sebelumnya di sekolah ada banyak orang. Tak satu pun bisa menemukan jejak nomor Kiki Lin Qianyu walau sudah mencari berkali-kali. Ternyata dia memang tidak memilikinya sama sekali. Setelah pulang dan belajar sepanjang malam, aku juga tidur lebih awal setelah membersihkan diri. Aku tidak menerima permintaan pertemanan Lin Qianyu sebelum tidur. Aku sedikit bingung. Mungkinkah dia lupa? Seharusnya tidak seperti itu. Tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Segera terlelap dalam tidur yang nyenyak. Keesokan harinya, setelah bangun, aku mengambil uang yang diberikan Xiong Kai padaku. Pergi ke Hotel Esports. Setelah mengambil kartu kunci dan menemukan kamar, aku menyalakan ponselku. Menemukan seseorang dengan avatar pinguin kecil. Akun pinguin level 0 mengirim permintaan pertemanan kepadaku. Kupikir ini pasti Xiong Kai. Karena kemarin dia bilang akan memanfaatkan ibunya yang keluar.
Membuat akun kecil menggunakan komputer rumah untuk menambahkan aku. Lalu aku akan mengirimkan nomor hotel dan kamar setelah aku sampai. Setelah aku menerima permintaan tersebut, aku cepat mengetik dan mengirim pesan. Hotel Goblin, kamar nomor 5010. Sementara itu, di rumah Siong Kai. Siong Kai melihat sudah jam 8, waktu untuk kerja. Tapi ibunya masih belum pergi kerja setelah lama menunggu. Dia sangat cemas. Oh tidak, aku harus cepat membuat akun Kiki dan menambahkan Zhou. Tambahkan Zhou. Kalau tidak, aku bahkan tidak tahu nomor kamarnya. Lalu Siong Kai bulatkan tekad. Meski ibunya masih di rumah, dia menyelinap ke ruang kerja. Begitu komputer dinyalakan, tiba-tiba telinga Siong Kai sakit. Siong Kai berbalik dan melihat ibunya mengerutkan mata ke arahnya. Hatiku langsung ciut. Oh tidak. Sementara itu, di ruang tamu rumah keluarga Lin. Lin Qianyu duduk di sofa, menatap intens pesan yang kukirim 1 jam lalu. Pesan yang kukirim dia 1 jam lalu. Apa? Ye Zhou mengajakku ke hotel? Ini, kita baru saja saling menambahkan di Kiki. Hubungan kita belum menunjukkan kemajuan apapun. Bukankah ini terlalu cepat? Tapi dia Ye Zhou, kamu tahu. Haruskah aku pergi atau tidak? Kalau aku pergi, haruskah aku pakai rok pendek? Cuacanya tampaknya cukup bagus hari ini. Tidak dingin sama sekali. Tidak dingin, mungkin pakai stocking hitam? Oh tidak. Aduh, tapi kalau aku benar-benar pergi, apakah Ye Zhou akan menganggap aku perempuan yang sangat santai? Lin Qianyu duduk di sofa, bingung bimbang. Setelah menderitakan keputusan selama 1 jam penuh, Lin Qianyu masih belum bisa memutuskan apakah akan pergi atau tidak. Sementara itu, di pihakku, aku tiba-tiba menerima telepon dari Siong Kai menggunakan ponsel ibunya. Aku langsung terdiam. Apa-apaan ini? Apakah ibumu menangkapmu saat kamu menyalakan komputer? Iya, ibuku bersikeras aku harus menyelesaikan soal ujian dulu sebelum keluar. Hari ini aku benar-benar sial, bro. Aku. Siong Kai menatap ponselnya dengan bingung. Berpikir aku pasti marah karena cepat sekali memutuskan telepon. Tapi tidak terlalu dipikirkan. Aku akan traktir dia makan saat kita bertemu nanti. Tapi yang tidak diketahui Siong Kai adalah, setelah menyadari aku belum menambahkannya, langsung merasa seperti langit runtuh. Jika akun baru itu bukan Siong Kai, maka hanya bisa Lin Qianyu. Pikiranku mengirim nomor kamar di pesan. Ternyata dikirim ke Lin Qianyu. Aku langsung merasakan kedinginan mengalir di sepanjang tulang punggungku. Lalu aku melirik ponselku. Untung Lin Qianyu tidak membalas. Tidak benar-benar datang. Aku cepat-cepat mengeluarkan ponsel dan mengedit pesan untuk Lin Qianyu lagi. Maaf, Senior Lin, tolong jangan anggap serius pesan yang baru saja kukirim. Aku mengirimkannya ke orang yang salah. Kali ini Lin Qianyu langsung membalas pesan. Hanya dengan tanda tanya sederhana. Lin Qianyu di ujung lain telepon melihat pesan ini. Awalnya dengan ekspresi penuh cinta dan konflik. Langsung berubah dingin. Mengirim ke orang yang salah. Jadi, apakah Ye Zhou awalnya mau mengirim pesan ini ke gadis lain? Pada saat ini, Lin Qianyu tidak punya keraguan lagi di pikirannya. Dia merenggut matanya, bola matanya yang indah membara dengan kemarahan yang tak berujung. Baiklah, hari ini aku benar-benar ingin melihat gadis mana yang berani pergi. Paman Li, siapkan mobil. Segera, sekarang juga. Sementara itu, aku duduk di hotel esport sendiri. Saat melihat balasan Lin Qianyu dengan tanda tanya, aku langsung mengetik penjelasan dengan kecepatan kilat. Kelas Bele Lin, aku benar-benar minta maaf. Siong Kai berencana bermain game denganku di hotel esports hari ini. Nomor kamar itu seharusnya dikirimkan padanya. Aku mengirimkannya ke orang yang salah, tolong jangan salah paham. Aku benar-benar tidak bermaksud mengirimkannya kepadamu. Aku tidak punya niat untuk memintamu datang ke hotel. Setelah aku mengirim pesan itu, aku menunggu sebentar. Menyadari Lin Qianyu sudah berhenti membalasnya. Aku langsung menghela napas lega. Berpikir seharusnya sekarang sudah aman. Dia pasti tidak akan datang. Paling-paling, dia akan menganggap aku terlalu sembrono. Setelah memaksakan tawa pahit, lalu mengalihkan perhatiannya kembali ke komputer. Sekarang Siong Kai tidak bisa datang. Bermain game sendirian tidak terlalu seru. Jadi aku berencana mulai belajar setelah ronde ini selesai. Tapi aku tidak pernah menyangka. 2 pesan yang kemudian aku kirim ke Lin Qianyu. Di mata Lin Qianyu, itu sama sekali bukan penjelasan. Menurutnya, itu murni alasan belaka.
Sebenarnya ditujukan untuk Xiong Kai. Tapi kamu malah mengirimkannya ke aku? Ye Zhou. Apa kamu pikir aku anak berumur 3 tahun? Kamu dan Xiong Kai pasti sudah saling menambah teman sejak lama. Kita baru berteman pagi ini. Kalau kamu cuma melirik saja, kamu tidak akan salah kirim, kan? Kamu pasti menambahkan perempuan baru dan salah mengira aku. Kalau aku menangkapmu dengan perempuan lain di hotel hari ini, kau mati. Lin Qianyu duduk di kursi belakang Maibah. Genggamannya pada telepon sedikit mengencang saat menatap kotak chat. Aura yang memancar darinya sangat menakutkan. Lin Yan, yang sedang mengemudi, merasakan aura pembunuhan dari belakang. Langsung merinding seluruh tubuh. Astaga, Tuan Muda Ye. Apa sebenarnya yang kamu lakukan sampai membuat nona ini sangat marah? Di sisi lain, saat masih bermain game, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Aku langsung melepas headphone dan mengangkat alis. Apakah si nakal kecil Xiong Kai diam-diam keluar rumah? Itu sesuatu. Sekarang dia bahkan tidak takut pada ibunya sendiri. Tanpa curiga, aku segera berlari dan membuka pintu dengan kasar. Tanpa sempat melirik ke pintu masuk. Cepat kembali ke kursinya dan melanjutkan bermain game. Lalu dia berkata sambil bermain, "Baiklah. Ibumu sudah tahu dan kamu masih berani datang ke hotel? Jika kita berdua ketahuan di hotel ini, maka kamu benar-benar mati. Kamu pergi mandi dulu. Kamu kotor sekali." "Ah, Ye Zhou, kamu mati. Apa kamu benar-benar mengundang gadis lain ke hotel? Dan kamu begitu tenang, hanya menyuruhnya mandi. Bagaimana bisa kamu jadi orang seperti itu?" Mendengar suara dalam yang menusuk ini, aku menggigil sambil bermain game. Hampir terjatuh dari kursi gaming. Lalu aku menoleh dengan tidak percaya. Lin. Si cantik sekolah Lin. Kamu datang? Lin Qianyu mengejek dingin. Kamu yang mengirimiku pesan itu. Aku sudah jelaskan. Aku salah kirim, maksudku mengirim ke Xiong Kai. Kalau memang itu Xiong Kai, kenapa tadi kamu bilang dia bakal mati kalau ketahuan ibunya? Karena ujian masuk perguruan tinggi sebentar lagi. Ibunya nggak bolehkan dia main game. Benarkah? Kalau begitu, maksud, pergi cuci muka, itu apa? Suara Lin Qianyu semakin dingin. Nada bicaranya bahkan membawa sedikit sindiran diri yang nyaris tak terdeteksi. Apa kamu mencoba memberitahu aku? Kalau kamu nggak bisa main game kalau belum mandi? Mendengar ini, aku terdiam sejenak. Emosiku jadi rumit. Bergabung dengan pikiran dalam yang ku dengar tadi. Dan barusan Lin Qianyu mempertanyakanku dengan sikap serta ekspresi seperti itu. Aku yakin kalau gadis berwajah dingin yang biasanya penuh wibawa, Lin Qianyu, diam-diam jatuh cinta padaku. Melihat ini, aku menarik napas panjang dan menjelaskan dengan ekspresi serius. Kamu salah paham. Apa yang aku bilang tadi tentang pergi cuci muka? Bukan berarti mandi. Karena hotel esports banyak dikunjungi orang. Meski ada petugas kebersihan yang menjaga higienis, keyboardnya juga nggak akan begitu bersih. Jadi setiap kali Xiong Kai dan aku main game di sini, selalu menyeka keyboard dengan teliti. Mendengar penjelasanku, alis Lin Qianyu sedikit berkerut. Kesan dingin yang menyeramkan di sekelilingnya berkurang cukup banyak. Tapi Lin Qianyu masih tampak setengah yakin dan setengah meragukan. Tapi kamu sudah berteman dengan Xiong Kai cukup lama, kan? Bagaimana mungkin kamu bisa membingungkan kami berdua? Ini bahkan lebih mudah untuk dijelaskan. Xiong Kai kehilangan ponselnya 2 malam yang lalu. Login Kikinya memerlukan verifikasi SMS. Jadi dia harus mengajukan ulang akun Kiki baru di rumah dan menambahkan aku. Aku perlu mengirimkan nomor ruang untuk dia. Lalu kamu menambahkan aku sebagai teman di pagi hari. Aku pikir itu adalah Xiong Kai. Lin Qianyu menyipitkan mata setelah mendengarkan. Menunduk menatapku yang duduk di kursi gaming. Seolah merenungkan kebenaran kata-kataku. Suasana di ruangan langsung menjadi hening. Setelah semenit berlalu, suara hati Lin Qianyu muncul lagi. Kalau itu penjelasannya, sepertinya tidak ada masalah, ya? Sepertinya aku salah paham tentang Ye Zhou. Dan sikap serta nada suaraku barusan jelas seperti menginterogasi Ye Zhou. Tapi kita sekarang cuma teman sekelas. Apakah ini akan membuat Ye Zhou berpikir aku bertingkah aneh? Ah, Lin Qianyu, bagaimana bisa kamu lupa kalau nafsu adalah iblis? Aku sangat bodoh. Aku sangat marah barusan. Langsung buru-buru masuk. Tidak memikirkan banyak hal. Apa yang harus kukatakan sekarang? Ini sangat memalukan. Wah, mendengar kembali isi hati Lin Qianyu. Aku juga akhirnya sadar. Benar, Lin Qianyu dan aku hanya teman sekelas. Paling-paling, sekarang kita cuma tetangga.
Bahkan jika aku benar-benar mengatur pertemuan dengan gadis lain di hotel dan dia tahu, sepertinya tidak akan ada hal yang terlalu mengerikan terjadi. Lalu kenapa aku tadi merasa seperti terperangkap dalam perselingkuhan yang salah paham? Melihat Lin Qianyu merasa sangat malu sampai bisa menancapkan jarinya ke tanah. Aku mengambil inisiatif untuk memecah keheningan. Presiden Lin, apakah Anda sekarang percaya kalau aku salah kirim pesan? Itu salah paham dariku. Kalau tidak ada yang lain, maka, gadis cantik kelas Lin, kamu bisa pulang sekarang. Kalau orang lain lihat kamu muncul di hotel dengan seorang pria, agak tidak pantas. Namun, Lin Qianyu tidak pergi, malah melirik ke seluruh ruangan. Akhirnya, pandangannya tertuju pada komputer lain di sebelahku. Lalu dia menunjuk ke komputer itu dengan tangan putih dan halusnya. Dengan nada dingin dan acuh berkata, aku juga ingin coba main beberapa game. Pulang? Yezhou kecil, kamu yang memanggilku ke sini, tahu. Karena aku sudah di sini. Tidak mungkin aku pergi begitu saja sekarang. Mendengar suara hati ini, sudut mulutku bergetar sambil bergumam pada diri sendiri. Klasik, karena sudah di sini. Kita bisa main. Tapi tetap saja, jangan main di sini, ya? Kenapa? Kenapa Xiongkai boleh main? Aku tidak bisa bermain, bahkan telur hitam besar itu, Xiongkai, bisa bermain denganmu. Apakah aku tidak lebih cantik darinya? Jadi kamu memang sudah membuat rencana dengan gadis lain ya? Mendengar isi pikirannya langsung membuat pandanganku menjadi gelap. Xiongkai memang agak gelap kulitnya. Tapi memanggilnya, telur hitam besar, rasanya terlalu pribadi, bukan? Baiklah. Kalau kamu tidak keberatan, mari bermain sebentar. Permainan apa yang bisa kamu mainkan? Lin Qianyu mengangkat dagunya sedikit. Mengatakan dengan nada sedikit tsundere. Aku bisa main apa saja. Tatapan seperti itu membuatku awalnya berpikir Lin Qianyu juga seorang pecandu game tersembunyi. Namun, 10 menit kemudian, wajahku langsung menjadi sangat gelap. Cantik sekolah Lin, aku bertanya apakah kamu bisa main LOL. Kamu bilang kamu sangat jago. Tapi setelah masuk permainan, kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan satu skill pun. Kamu bilang itu masalah keyboard. Berpindah ke PUBG dan langsung ditembak dari jarak dekat. Kamu menekan tombol kiri tapi bahkan tidak melepasnya. Bahkan cheat outline manusia pun tidak seburuk kamu. Kamu bilang itu masalah mouse. Sekarang main Plants vs Zombies. Kenapa kamu menanam sunflower di barisan depan? Jangan bilang. Apakah ini masalah komputer? Tubuh Lin Qianyu membeku sejenak. Lalu menoleh melihatku dengan kilatan tekad di matanya. Ini bukan masalah komputer. Ini disebut melindungi otakku dari dimakan. Mendengar ini, aku tak bisa menahan tawa putus asa. Lin Qianyu sama sekali bukan ahli permainan. Benar-benar pemula yang belum pernah bermain game komputer sebelumnya. Namun dia buruk dalam bermain sekaligus sangat suka bermain. Lupakan saja, Lin Xiaoyu. Berhenti saja bermain kalau kamu tidak pandai. Aku tidak buruk, kamu bilang aku buruk. Lin Qianyu bertanya dengan ekspresi tidak senang dan serius. Kalau begitu kenapa kamu pandai bermain? Tidak ada yang istimewa. Hanya masalah latihan. Setelah mendengar ini, Lin Qianyu cemberut dan keras kepala menolak bangun, bersikeras melanjutkan bermain. Dengan tak berdaya, aku menemukan minigame 4399 kun-kun. Membuka game Forest Ice and Fire untuknya bermain. Kali ini, Lin Qianyu akhirnya paham permainan. Dia menatap layar dengan saksama. Jari-jarinya yang ramping mengetuk keyboard dengan kaku. Mata indah itu perlahan berkilau dengan kegembiraan. Yezhou, apa nama game ini? Forest Ice Master. Oh, Lin Qianyu mengangguk. Lalu mengklik level berikutnya. Melihat Lin Qianyu bermain game seperti anak kecil, aku tak bisa menahan tawa terbahak. Lalu mulai mengamatinya. Tidak sulit menebak, kepribadian dingin Lin Qianyu saat ini adalah hasil paksaan. Dia jarang berinteraksi sosial baik di dunia nyata maupun online. Bersikap dingin dan cemas sosial adalah hasil yang tak terhindarkan. Saat aku sedang merenung, Lin Qianyu tiba-tiba menoleh. Permainan ini punya mode 2 pemain. Mainlah dengan aku. Bolehkah? Kenapa tidak? Wah, pasti karena aku terlalu buruk bermain game lain tadi. Sekarang Yezhou bahkan tidak mau lagi bermain denganku. Lin Qianyu, kamu memang sungguh konyol. Bahkan seseorang yang sesederhana dan secasat Xiongkai bisa mengerti. Kenapa kamu tidak bisa mengerti saja? Mendengar ini, sudut mataku berkedut dan aku hampir tertawa terbahak-bahak.
Menghadapi ajakan Lin Qianyu, aku menggelengkan tangan, tidak, terima kasih. Kamu bisa main sendiri. Aku sudah bosan bermain minigame ini waktu SD. Tidak mungkin aku mau bermain denganmu. 5 menit kemudian. 5 menit kemudian, aku duduk di samping Lin Qianyu, mengetuk keyboard dengan panik dan berkeringat deras. Aku sudah terjebak di level ini selama berabad-abad. Lin Qianyu sudah melewatinya. Aku tidak bisa melewatinya apapun yang kulakukan. Ini tidak masuk akal. Bagaimana kamu bisa melewati level ini? Kenapa aku tidak bisa melewatinya? Lin Qianyu mengangkat alisnya sedikit, tampak tenang seperti biasa. Tidak ada alasan lain, hanya latihan yang membuat sempurna. Satu kalimat itu langsung membuatku terdiam dan tak berdaya. Aku langsung merona malu. Tidak menyangka akan disangga secepat itu oleh Lin Qianyu. Lin Xiaohua. Nona Lin, bagaimana kalau kita akhiri dulu untuk saat ini? Tapi aku belum cukup bersenang-senang. Lin Qianyu menunjukkan ekspresi ketidakpuasan yang jarang terlihat. Aku tak bisa menahan senyum getir. Dia benar-benar mulai kecanduan ini. Tapi aku sendirian dengan Lin Qianyu di kamar hotel. Sudah sendirian selama 1 jam. Aku tidak yakin apakah sopir yang menunggu di bawah akan melaporkan hal ini ke keluarga Lin. Apakah ini akan dilaporkan ke keluarga Lin? Jadi aku berbohong berkata, mari kita main lain kali. Sudah larut. Aku harus mulai belajar ulang. Kamu, cepat saja kembali. Kamu fokus saja pada belajarmu. Aku main sendiri saja. Apa kamu mencoba menyingkirkan aku? Aku sama sekali tak panik setelah ketahuan. Tentu tidak. Lihat, tasku ada di sana. Di dalamnya ada semua kertas ujian dan latihan. Aku dan Xiong Kai sudah sepakat untuk belajar setelah selesai bermain. Melihat tas sekolah yang diletakkan tidak jauh, Lin Qianyu mengeluarkan, dan berhenti mengganggu untuk melanjutkan bermain game. Tetapi bangkit dan berjalan keluar. Waktu berlalu begitu cepat. Aku belum cukup bersenang-senang dengan Ye Zhou. Tapi aku kira itu saja. Dia harus belajar. Tidak boleh mengganggunya. Dan untuk memastikan Lin Qianyu benar-benar meninggalkan hotel. Jadi saya pura-pura mengambil tas sekolah saya dan keluar dari kamar bersama. Berencana kembali ke kamar untuk belajar setelah Lin Qianyu pergi. Mungkin Xiong Kai bisa diam-diam keluar bermain sebentar malam ini. Tapi saya tidak pernah menduga salah perhitungan. Saat melewati meja resepsionis, Lin Qianyu, yang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti di tempat. Kenapa kamu tidak melewati prosedur check-out? Jadi itu benar? Ye Zhou hanya ingin mengusirku. Lalu setelah aku pergi, dia akan mengundang gadis lain datang. Mendengar ini, aku menarik napas dalam-dalam. Jika aku tidak membatalkan reservasi kamar ini di depan dia hari ini, tidak ada cara aku bisa menghilangkan tuduhan mengundang gadis lain ke hotel. Jadi aku tidak punya pilihan selain segera melewati prosedur check-out. Setelah aku selesai check-out dan kembali, memang, aura dingin di sekitar Lin Qianyu agak berkurang. Hehehe, ternyata aku benar-benar salah paham tentang Xiao Yezu. Dia memang hanya mengundang Xiong Kai untuk bermain game. Leganya. Setelah meninggalkan hotel dan mengucapkan selamat tinggal pada Lin Qianyu, aku sampai di perpustakaan kota di sebelah. Berencana belajar di sini sore hari. Saat aku menemukan sudut yang tenang dan hendak mulai belajar, kursi di seberangku tiba-tiba ditarik. Aku menatap bingung. Lin Qianyu diam-diam duduk di seberang tanpa berkata sepatah kata pun. Duduk di seberangku. Gadis cantik sekolah Lin, kenapa kamu mengikuti aku? Lin Qianyu sedikit mengerutkan dahi. Nada bicaranya sedikit kecewa. Aku tidak mengikuti kamu, lalu kenapa kamu juga ada di perpustakaan? Setelah berkata demikian, Lin Qianyu mengeluarkan sebidang kanvas dari entah di mana. Mengeluarkan sebuah kertas ujian dari dalamnya dan meletakkannya di atas meja dengan ekspresi tenang. Aku juga di sini untuk belajar. Melihat ini, aku terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, baiklah. Tapi kenapa kamu juga harus datang ke perpustakaan ini? Aku anggota di sini. Ada apa dengan datang ke sini? Kata Lin Qianyu sambil mengeluarkan kartu emas berkilau dari dompet kecilnya. Sebelum aku sempat melihat dengan jelas, dia segera menyimpannya dan pelan-pelan mengucapkan sebuah kalimat. Mengeluarkan suara lembut. Mungkin, aku sudah lebih sering ke sini daripada kamu. Aku setengah percaya, karena aku memang jarang datang ke perpustakaan ini. Karena jaraknya masih cukup jauh dari tempat tinggalku. Tapi jarang datang bukan berarti tidak pernah datang. Aku ingat kartu VIP perpustakaan ini. Sepertinya tidak sama dengan yang Lin Qianyu tunjukkan kepadaku. Gadis cantik kelas Lin, ini sepertinya tidak benar.
Kenapa aku ingat kartu VIP perpustakaan kota tidak terlihat seperti ini? Ye, kamu mengganggu belajarku. Sebelum aku sempat selesai bicara, Lin Qianyu bahkan tidak mengangkat kepalanya. Langsung memotong ucapanku. Lalu pikirannya muncul. Aduh, Ye Zhou, kamu benar-benar menyebalkan. Kalau kamu terus bertanya, aku mungkin akan membocorkan rahasianya. Aku hampir saja terpeleset. Aku hanya ingin menghabiskan sedikit lebih banyak waktu denganmu, itu saja. Namun, Ye Zhou tampaknya lebih suka belajar di perpustakaan. Aku harus lebih sering ke sini agar bisa bertemu dengannya. Aku akan pulang nanti. Aku akan minta Paman Li membantuku segera setelah aku sampai. Mendapatkan kartu VIP untuk setiap perpustakaan di Beiyan. Aku tidak akan terpeleset lagi lain kali. Mendengar pernyataan yang sangat berlebihan ini, aku langsung terdiam. Begitulah, Lin Qianyu dan aku duduk berhadapan. Keduanya mengerjakan soal mereka masing-masing. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar sepanjang waktu itu. Tapi sesekali, aku juga bisa mendengar pikiran Lin Qianyu. Mengetahui bahwa dia tidak sepenuhnya fokus menyelesaikan soal. Tapi sebenarnya mencari kesempatan untuk mencuri pandang ke arahku. Hal ini membuatku sangat bingung. Mengingat awal tahun terakhir. Setelah Lin Qianyu pindah ke SMA nomor 1 Beiyan. Sepertinya aku hanya berinteraksi dengannya dalam beberapa situasi yang diperlukan. Aku hampir tidak pernah berbicara dengan Lin Qianyu. Apalagi melakukan kontak. Jadi, kenapa Lin Qianyu menyukaiku? Tapi jika aku langsung bertanya pada Lin Qianyu, mungkin aku bukan hanya gagal mendapatkan jawaban, tapi juga bisa membuat Lin Qianyu ketakutan dan menjauh. Akhirnya, aku memutuskan untuk tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Memfokuskan semua perhatianku pada kertas ujian di depanku. Tak lama kemudian, dari pukul 11 sampai 1 siang. Akhirnya aku selesai dengan soal ujian yang kubawa. Aku menyimpan soal ujian itu dengan rasa puas. Sambil menoleh ke Lin Qianyu yang duduk di depanku. Cantik sekolah Lin, aku sudah selesai. Aku juga. Lalu Lin Qianyu berhenti sejenak sebelum menambahkan. Aku akan pulang sekarang. Meskipun agak enggan. Tapi tidak ada cara lain. Aku sudah bersama Ye Zhou sejak pagi. Aku sengaja datang lagi untuk belajar dengannya tadi sebentar. Kalau aku terus membuat alasan untuk menempel padanya, pasti aku akan ketahuan. Siapa tahu kapan kesempatan seperti ini akan datang lagi. Mendengar ini, mataku sedikit menunduk. Tiba-tiba mengganti topik. Cantik sekolah Lin, hampir waktu makan malam. Kalau kamu belum buru-buru pulang, bagaimana kalau kita makan bersama? Lin Qianyu mendengar ini. Matanya langsung bersinar. Dia langsung meraih tas kanvasnya dan berdiri tegak dari kursi. Melompat berdiri dalam sekejap. Tapi detik berikutnya, dia melihat tatapan terkejutku. Lin Qianyu membeku. Dia sadar sepertinya dia terlalu bersemangat. Untuk mencegah dia merasa lebih canggung. Aku keliling torakku. Ayo pergi. Setelah berkata begitu, aku segera berdiri dan berjalan keluar. Setelah aku pergi, Lin Qianyu akhirnya sedikit tenang. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum dengan bibir mengecup. Mengambil tas kanvas, dia buru-buru mengikuti jejak langkah anak laki-laki itu. Awalnya aku ingin makan sesuatu seperti mie goreng. Tapi kemudian aku teringat kalau aku suka itu. Si cantik sekolah Lin mungkin tidak harus menyukainya. Jadi aku memutuskan untuk mengajak Lin Qianyu makan barbeque Korea saja. Aku dengar semua cewek suka ini. Si cantik sekolah Lin, ayo makan barbeque. Tempat ini baru saja buka baru-baru ini. Komentar daring bilang cukup enak. Setelah mendapatkan persetujuan Lin Qianyu, aku baru saja mau memesan Didi di ponselku. Tapi tak lama, Maybach hitam berhenti dengan mantap tepat di depan kami berdua. Lalu, mereka melihat Lin Qianyu memberikan senyum tipis. Jangan panggil itu. Naik saja mobilku. Hehehe, Little Ye Zhou. Kali ini aku seharusnya akhirnya bisa membuatmu masuk ke mobilku, kan? Melihat ini, aku mengerutkan kening dan berkata dengan nada yang sangat tidak senang. Maksudmu apa? Jadi apa kalau kamu punya mobil? Apa kamu meremehkan Didi hanya karena kamu punya Maybach? Dengan itu, aku membuka pintu mobil dan langsung duduk di kursi. Lalu dia melanjutkan dengan ekspresi serius. Aku akan lihat sendiri hari ini. Apa hebatnya Maybach ini sebenarnya? Sebenarnya, begitu aku masuk mobil, aku hampir mengerang keras karena betapa nyamannya mobil ini. Sialan, masuk ke dalam Maybach S680 ini. Sungguh sangat nyaman. Maybach benar-benar mengesankan. Setelah tiba di pintu masuk restoran barbeque,
Lin Qianyu turun dari mobil terlebih dahulu. Sebelum aku sempat keluar dari mobil, aku melihat Lin Yan menoleh balik memberikan senyuman yang ramah dan tenang kepadaku. Tuan muda Ye, nona muda saya tidak terbiasa makan di ruang utama. Jadi bisakah kau tolong saya nanti, Tuan muda Ye, mengantar nona muda saya ke ruang pribadi? Lin Yan tetap sangat sopan kepadaku sepanjang waktu. Aku mengangguk untuk menunjukkan persetujuan. Tak lama kemudian sampai di ruang pribadi restoran barbecue. Aku menyerahkan daftar menu kepada Lin Qianyu dan menyuruhnya memesan apa saja yang dia mau. Dia tidak sungkan-sungkan mengambil menu dan mulai memesan. Tak lama kemudian, menu itu kembali ke tanganku. Aku meliriknya secara santai dan hampir terkena serangan jantung. Sepertinya ini bukan kamu, cantik sekolah Lin. Aku bilang, tidak perlu sungkan, hanya sebagai ungkapan sopan santun. Dan kau benar-benar tidak menahan diri, kan? Hanya memilih yang mahal-mahal. Lin Qianyu menjawab dengan kalimat dingin. Aku yang traktir. Kemudian suara batin itu terdengar lagi. Little Ye Zhou. Little Ye Zhou, lihat betapa takutnya kamu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mengeluarkan uang? Lihat betapa kurusnya kamu. Sekarang aku punya kesempatan untuk mentraktirmu hari ini. Kamu harus makan daging lebih banyak. Si telur gelap besar Xiong Kai sudah tumbuh begitu kuat. Ye Zhou-ku tidak boleh kalah darinya. Mendengar ini, ekspresiku langsung berubah. Kalau begitu, aku juga tidak akan menahan diri. Tentu saja, aku hanya bicara saja. Aku sebenarnya tidak memesan terlalu banyak. Lin Qianyu sudah memesan banyak. Aku hanya memesan beberapa hidangan sebagai simbol sebelum menyerahkan menu ke pelayan. Pada saat yang sama, aku diam-diam berpikir dalam hati. Setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, aku pasti akan mentraktirmu kembali makan ini. Karena aku tidak suka berhutang pada orang lain. Lebih tidak suka berhutang pada cewek. Siapa sangka? Setelah makan dimulai, gerakan acak Lin Qianyu benar-benar membuatku terpana. Baiklah. Dia tidak hanya buruk dalam bermain game tapi juga suka bermain game. Makan juga. Tidak punya pilihan lain, aku pun mengambil alih seluruh meja sendirian. Setiap kali daging matang, aku menggunakan sumpit saji untuk mengambil makanan bagi Lin Qianyu. Adegan ini membuat Lin Qianyu merasa agak malu. Maaf, Ye Zhou. Ye Zhou. Aku jarang makan di luar. Biasanya aku makan hal yang sama. Semua dibuat oleh pelayan di rumah. Jadi, Ye Zhou jangan marah padaku. Aku akan pulang dan belajar dengan sungguh-sungguh hari ini. Aku akan memecat semua pelayan begitu sampai rumah. Aku tidak boleh membiarkan Ye Zhou menganggap aku anak baik-baik yang tidak berguna lagi. Tapi cara Ye Zhou memanggang daging untukku begitu tampan dan lembut. Aku sudah sedikit kenyang sebelum bahkan mulai makan. Hehe, apakah ini yang mereka sebut pesta untuk mata? Mendengar pikiran dalam hati ini, aku berjuang menahan tawa. Jadi aku yang bertanggung jawab memanggang daging. Lin Qianyu yang bertanggung jawab makan. Tidak ada yang berbicara setelah itu. Tapi aku selalu merasa suasananya agak canggung. Tapi tidak tahu harus berkata apa. Tak disangka, Lin Qianyu mengambil inisiatif untuk berbicara. Ye Zhou, ujian masuk perguruan tinggi segera datang. Perguruan tinggi mana yang ingin kamu tuju? Mendengar ini, aku tidak langsung menjawab. Ingin mendengar pikiran dalam hati Lin Qianyu. Tapi selama beberapa detik berikutnya, Lin Qianyu bahkan tidak memiliki satupun pikiran dalam benaknya. Lin Qianyu bahkan tidak mengeluarkan satu suara pun. Dengan takjub, aku tidak punya pilihan selain cepat-cepat berbicara. Universitas Jiaotong Beiyan, kan? Mendengar jawaban ini, Lin Qianyu menundukkan matanya sedikit. Sempurna menyembunyikan kilatan kegembiraan di matanya. Dia dengan tenang mengambil gelas dan meneguk air. Kenapa harus memilih universitas ini? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan khusus. Terutama karena ini adalah universitas double first class terbaik di Beiyan. Sebenarnya, tidak masalah universitas mana saja. Yang penting jauh dari yang disebut rumah itu. Pada titik ini, aku terdiam dengan sedikit perubahan ekspresi. Ngomong-ngomong, waktu aku kecil, sepertinya aku pernah berjanji dengan seseorang untuk masuk Universitas Jiaotong Beijing. Tapi itu terlalu dini. Aku tidak begitu ingat sekarang. Mendengar ini, mata Lin Qianyu tampak berkilau penuh kegembiraan. Janji seperti apa? Kata-kata Lin Qianyu terpotong. Pintu ruang pribadi didorong terbuka. Lin Yan masuk dengan gelisah dari luar. Nada suaranya juga mendesak. Nona, Tuan sudah kembali, aku harus segera mengantarmu kembali ke rumah. Tapi Paman Li,
Aku dan Yezhou belum selesai makan. Itu masuk akal. Tapi kau tahu betul sifat Tuan Muda, Nona. Jika kita tidak kembali sekarang, kalau Tuan tahu aku membawamu keluar diam-diam, ayo pergi. Lin Qianyu mengerutkan dahi mendengar itu. Menunjukkan ekspresi sangat enggan. Aku tidak mau pulang Ini adalah makan pertamaku dengan Yezhou. Baru saja terganggu seperti ini. Sungguh menyebalkan, sangat menyebalkan, sangat menyebalkan. Kenapa ayah harus datang sekarang? Padahal hari ini jelas hari biasa. Melihat Lin Qianyu tetap diam, Lin Yan berkata padaku dengan nada menyesal. Aku benar-benar minta maaf, Tuan Muda Ye. Tuan Muda pulang tak terduga hari ini. Aku harus segera mengantarkan Nona kembali. Tuan Muda Ye, kalian bisa tetap makan di sini dengan tenang. Aku sudah membayar tagihan untuk Nona Muda dan kamu. Mendengar ini, aku terkejut sejenak, tidak banyak berpikir, dan dengan cepat berkata, baiklah. Lin, gadis cantik di sekolah. Jika ada kesempatan lain kali, aku akan mentraktirmu makan. Pesan apa saja yang kamu suka? Lin Qianyu mengangguk tanpa ekspresi. Lalu pergi bersama Lin Yan. Namun, saat dia melangkah keluar dari bilik pribadi, suara ceria dalam hatinya terdengar masuk ke telingaku. Selalu ada kesempatan lain. Ada kesempatan lain, yeay. Hebat, lain kali kita akan makan barbek lagi. Tapi lain kali giliran aku yang menolong Yezhou memanggang barbek. Setelah Lin Qianyu pergi, aku kenyang hanya dengan beberapa gigitan. Karena masih ada banyak waktu. Jadi aku mencari tempat yang tenang di dekat sini untuk belajar lagi. Tak lama kemudian, hari terakhir liburan pun menjelang sore. Setelah menyelesaikan lembar ujian terakhir, aku meregangkan badan dengan malas. Lalu, dengan pandangan agak muram di mataku, aku tenggelam dalam pikiran tentang sesuatu. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Bel pintu yang tiba-tiba berbunyi menarikku keluar dari suasana hati yang suram. Aku tersadar dan bangun untuk membuka pintu. Ternyata Lin Qianyu yang kembali. Hari ini dia mengenakan rok maxi berwarna krem yang anggun. Dipadukan dengan kemeja putih sederhana di atasnya. Aku benar-benar terpana. Bahkan lupa untuk bicara. Melihat adegan ini, kilatan licik halus muncul di mata Lin Qianyu. Hehe. Ternyata, berdandan dengan hati-hati hari ini membuahkan hasil. Little Yezhou menatap lurus ke depan. Kenapa kamu tidak datang ke sini saja? Yezhou, kamu sedang sibuk sekarang? Kenapa rasanya dia sebenarnya tidak benar-benar ingin bermain denganku? Mendengar aku bilang tidak sibuk, Lin Qianyu memperlihatkan senyum yang langka. Kalau begitu, datanglah ke tempatku dan kita main Forest Fire and Ice bersama. Mendengar ini, kepalaku berputar-putar. Kupikir aku sudah jadi bodoh karena belajar dan tidak bisa merespon sesaat. Apa-apaan ini? Apakah aku dengar dengan benar? Apakah Lin Qianyu mengundangku ke rumahnya untuk main game mini 4399? Forest, Ice and Fire. Ya, Lin Qianyu mengangguk dengan sungguh-sungguh, sambil bersuara lirih. Melihat ekspresi Yezhou. Tapi, aku sudah repot-repot seperti ini hanya untuk bisa bermain dengan Yezhou. Aku bahkan secara khusus meminta Paman Li membelikanku komputer untuk ini. Melihat ekspresi serius School Beauty Lin, aku benar-benar tidak tega menolak. Baiklah, akhirnya anak ini berhasil belajar satu permainan. Apa yang bisa kulakukan kalau tidak main dengannya? Baiklah, ini kali kedua aku masuk ke rumah Lin Qianyu. Tidak seperti terakhir kali. Rumahnya ternyata punya lebih banyak perabotan. Di sudut ruang tamu terletak meja komputer yang baru. Layar dan casing PC bergaya akuarium di atas meja. Semuanya benar-benar memukau aku. Sialan, RTX 4090D, Intel Core i9-14900K. Tunggu, kamu punya setup sehebat itu cuma buat main game mini 4399? Cuma main game mini 4399. Kartu grafisnya bisa masuk angin nih gara-gara kamu. Di saat aku terkejut, Lin Qianyu sudah duduk di depan komputer. Dia berbalik dan menepuk kursi kosong di sampingnya. Matanya memperlihatkan sedikit rasa kesal. Karena aku duduk sangat dekat dengan Lin Qianyu. Sini. Ayo, Yezhou, aku nggak sabar lagi. Cepat, aku nggak sabar main sama kamu. Ayo main gamenya. Dan akhirnya, sebuah pemandangan yang sangat aneh terjadi. Dua calon mahasiswa berumur 18 tahun. Duduk di depan komputer yang harganya puluhan ribu yuan, main game mini 4399. Main game mini 4399.
Ditambah berbagi keyboard yang sama untuk game kerjasama. Jadi selama main, aku bisa jelas mencium aroma lembut yang keluar dari Lin Qianyu. Sedikit memabukkan, dan kadang-kadang aku tanpa sengaja menyenggol lengan Lin Qianyu. Tekstur kulitnya yang halus berkilau terus membuat jantungku berdebar. Tapi setelah beberapa lama main, aku perlahan merasa ada yang aneh. Aku takut Lin Qianyu keberatan. Jadi aku terus berusaha duduk sedekat mungkin ke pinggir. Dan menjaga gerakanku kecil. Menghindari kontak fisik dengan orang lain. Meskipun begitu, aku masih tak bisa menahan diri untuk bersentuhan fisik dengan Lin Qianyu. Sampai suara batinnya muncul. Wow, kulit Ye Zhou sepertinya cukup bagus. Sentuhannya sama sekali tidak terasa kasar. Untung dia tidak jadi siswa olahraga bersama cowok berkulit gelap Xiong Kai itu. Kalau tidak, kulitnya pasti kasar sekali. Tapi bagaimana kalau Ye Zhou jadi siswa olahraga? Sering main basket. Bukankah pemain basket suka membuka bajunya? Kalau begitu aku bisa. Hehehe, mendengar pikiran batin Lin Qianyu. Aku langsung merasa kulit kepalaku kesemutan. Syukurlah aku bukan siswa olahraga. Dan bisa mendengar pikiran batin Lin Qianyu. Kalau tidak, baju yang kutanggalkan mungkin dicuri Lin Qianyu kalau aku tidak hati-hati. Mungkin sudah dicuri oleh Lin Qianyu. Akhirnya, aku merasa pantatku seperti tergantung di udara. Aku tak bisa menahan diri untuk bicara. Gadis cantik sekolah Lin. Kalau kamu terus meremas aku seperti ini, aku bisa jatuh dari kursi, loh? Maaf. Lin Qianyu langsung tampak agak malu. Dia cepat-cepat menggeser ke dalam. Gerakannya jadi jauh lebih tertahan. Mulai sekarang, Lin Qianyu fokus penuh pada komputer. Lin Qianyu sepertinya terlahir dengan bakat luar biasa dalam permainan ini. Dia selalu melewati tiap level dengan mudah. Tapi ketika aku sampai level akhir, aku merasa itu sangat sulit. Aku mendapati diriku terjebak di beberapa level. Saat itu, Lin Qianyu mengerutkan alis halusnya. Suaranya terdengar samar masuk ke telingaku. Ye Zhou, lompat lebih cepat. Aku selalu sampai di checkpoint duluan dan menunggumu. Ye Zhou, kamu salah arah. Level ini tidak dimainkan dengan cara seperti itu. Ye Zhou, kamu agak bodoh, kamu tidak ahli tapi suka bermain. Mendengar ini, aku memandang Lin Qianyu dengan kebingungan. Bukankah kamu yang mengundangku ke tempatmu? Kenapa jadi aku yang buruk dan antusias bermain? Tapi sejujurnya, aku akui aku tidak sehebat kamu. Lin Qianyu mengakui dia buruk dalam permainan memang masuk akal. Begitulah. Kami berdua akhirnya bermain dari jam 6 sore sampai lewat jam 8. Akhirnya, perutku benar-benar tidak tahan lagi. Jadi aku iseng bertanya, mau pergi cari sesuatu untuk dimakan? Lin Qianyu mengangguk pelan dan berkata oke. Lalu mematikan komputer dan keluar bersamaku. Ada pasar malam ukuran sedang dekat lingkungan itu. Aku mengajak Lin Qianyu berjalan-jalan di pasar malam. Tapi Lin Qianyu tampak sangat tidak nyaman di tempat seperti itu. Secara naluriah menundukkan kepala dan bersembunyi di belakangku. Kenapa di sini banyak sekali orang? Aku benar-benar ingin pulang. Tidak. Lin Qianyu, kamu harus berani. Anggap saja mereka semua seperti kol dan lobak kecil. Mereka cuma segerombolan kubis dan lobak kecil yang menatapmu. Jangan gugup. Kalau kamu bahkan gak punya sedikit keberanian ini, Ye Zhou pasti akan meremehkanmu. Aku berjalan di depan, terus mendengar pikiran Lin Qianyu di dalam telingaku. Aku gak menyangka Lin Qianyu sangat tidak suka suasana yang ramai. Jadi aku langsung berhenti di tempat. Kalau kamu gak nyaman di lingkungan seperti ini, biar aku antar kamu ke tempat yang gak terlalu ramai buat makan malam. Lin Qianyu menatap ke atas dan menjawab tanpa ekspresi. Enggak perlu. Tapi di dalam, dia terus ngeluh. Gak apa-apa. Kalau kamu gak nyaman di sini, ada pasar malam lain yang lebih sepi di dekat sini. Yuk, kita naik taksi ke sana saja. Tapi Lin Qianyu masih menggeleng kepala dengan tegas. Enggak perlu, serius. Aku belum pernah ke tempat seperti ini. Aku malah merasa tempat ini cukup baru. Aku cuma gak terbiasa dengan keramaian. Awalnya aku mau bertahan sebentar lagi dan pindah lokasi. Tapi tak lama aku mendengar pikirannya lagi. Enggak perlu. Ini pasar malam legendaris, ya. Aku belum pernah datang ke sini sebelumnya. Dan udara di sini penuh dengan aroma lezat yang bikin ngiler. Hehehe. Seharusnya banyak gorengan sampah yang ayah sebut di sini. Dan sate pinggir jalan yang karsinogenik. Aku benar-benar ingin coba. Makan sekali mungkin tidak akan membunuh saya, kan? Mendengar ini, saya tidak bisa menahan untuk mengernyitkan sudut mulut saya.
Mengingat Lin Qianyu sebenarnya cukup tertarik dengan tempat ini. Jadi saya berhenti memaksa membawanya ke tempat lain. Hanya memilih sebuah kedai yang sering saya makan dan duduk. Melambaikan tangan ke penjual. Bos, 10 tusuk tendon bakar. 10 tusuk tendon bakar, 10 tusuk daging sapi bakar. 20 tusuk cumi bakar. Juga, Lin Qianyu melihat saya ingin memesan lagi. Tiba-tiba mengubah ekspresinya sedikit. Tidak perlu pesan sebanyak itu. Barang-barang ini tidak sehat. Aku hanya coba sedikit. Hehe, kamu tidak percaya? Maksudmu apa? Lin Qianyu melihat saya dengan ekspresi bingung dan mengulangi penjelasannya. Aku hanya makan 1 gigitan. Tapi saya hanya tersenyum. 10 menit kemudian, puluhan tusuk muncul di depan Lin Qianyu. Saya hampir hanya makan beberapa gigitan dari semua tusuk yang kami pesan. Dia melahap hampir semuanya. Ekspresinya sedikit canggung. Sementara itu, saya menatap Lin Qianyu dengan setengah senyum. Hanya 1 gigitan? Maksudmu, 100 juta hari, kan? Digoda seperti ini oleh saya. Lin Qianyu mengingat apa yang baru saja dia katakan. Pipinya langsung menjadi merah. Jadi Ye Zhou memang makan ini dengan baik selama ini. Sial, aku tidak menyangka barang kecil ini begitu lezat. Tidak bisa menolaknya. Saat ini, Lin Qianyu tampak telah mengambil keputusan. Dia mengangkat kepala dan menatap lurus ke arahku. Bolehkah aku pesan lagi? Melihat tatapan memohon di mata dingin gadis itu, aku hampir tanpa ragu dan berbalik berteriak ke pemilik kedai. Tambahkan 30 tusuk lagi, tolong. Waktu berlalu dengan cepat. Sudah hampir pukul 10 malam. Lin Yan tiba-tiba muncul diam-diam di samping kami berdua. Tuan muda Ye, sudah larut malam. Jika kau hampir selesai makan, tolong bawalah nona saya pulang. Pasar malam berbeda dengan tempat lain. Ada cukup banyak orang mabuk di sini pada malam hari. Mudah untuk menemui masalah. Mendengar ini, aku mengangguk, mengerti kekhawatiran Lin Yan. Biasanya, aku tak masalah makan di pasar malam sendirian hingga waktu apapun. Tapi hari ini aku membawa Lin Qianyu bersama. Dia sudah menjadi pusat perhatian di seluruh pasar malam. Tak terhindarkan bertemu dengan orang mabuk yang mengganggu. Namun Lin Qianyu sama sekali tidak menunjukkan niat untuk bangun. Aku belum selesai makan. HMPH, Paman Li selalu merusak rencanaku. Mendengar pikiran dalam Lin Qianyu, aku tak kuasa berkata. Paman Li benar. Pasar malam cukup kacau pada malam hari. Mari kita kembali makan lain kali, oke. Tapi pertama, belikan aku itu. Lin Qianyu menunjuk ke belakangku. Aku berbalik untuk melihat. Itu adalah stan kapas gula dengan awan berwarna-warni. Apakah kamu ingin makan kapas gula? Lin Qianyu mengangguk pelan. Matanya berkilau penuh antisipasi. Aku belum pernah mencoba sebelumnya. Ingin coba? Baiklah, malam ini kita akan mencoba semua hal yang belum pernah kamu makan sebelumnya, satu persatu. Gerobak makanan itu tertutup penuh dengan kapas gula berwarna-warni. Belum lagi ada gadis seperti Lin Qianyu. Bahkan aku, sebagai pria, merasa benda itu cukup menarik. Kapas gula ini lucu dan indah sekali. Tak tega untuk memakannya. Yang merah muda dan biru keduanya terlihat sangat lezat. Yang mana yang harus kupilih? Aku sangat bingung. Mendengar monolog batin bingung Lin Qianyu. Aku tersenyum tipis. Bos, saya ambil yang biru, sekolah cantik Lin. Bagaimana kalau aku beli yang merah muda ini untukmu? Lin Qianyu mengangguk dengan malu-malu. Aku tak masalah yang mana saja. Tapi tatapan penuh harap di matanya. Sudah mengkhianatinya. Saat bos menyerahkan kapas gula itu pada Lin Qianyu. Dia akhirnya tak bisa menahan senyum secerah galaksi di wajahnya. Lin Qianyu membuka bibir ceri dan mengambil gigitan kecil. Ekspresinya begitu senang. Melihat ini, aku menyerahkan kapas gula biru yang kugenggam kepadanya. Sekolah cantik Lin. Maukah kamu mencoba milikku? Lin Qianyu memandangku dengan bingung. Kamu tidak mau memakannya? Aku tiba-tiba ingat kalau aku punya kadar gula darah tinggi. Tidak bisa makan sesuatu yang manis seperti ini. Sayang sekali kalau dibuang. Mari kita makan bersama. Ye Zhou punya kadar gula darah tinggi. Tidak bisa makan sesuatu yang manis seperti ini? Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain harus makan dengan berat hati untuknya. Kalau tidak, akan terbuang sia-sia. Jadi aku bisa menikmati dua warna sekaligus. Hehehe, dan Lin Yan yang berdiri tak jauh dari situ sudah lama mengetahui rencana kecilku. Melihat nona muda begitu bahagia seperti ini, dia juga tersenyum lega. Lalu diam-diam berbalik dan meninggalkan tempat itu.
Seandainya nona muda bisa tetap bahagia selamanya. Sayang sekali, aduh, Tuan oh Tuan. Bagaimana bisa kamu menjadi seperti ini sekarang? Apakah kamu lupa kata-kata terakhir Nyonya sebelum meninggal? Setelah Lin Yan pergi, Lin Qianyu dan aku juga kembali ke area tempat tinggal dengan jalan yang sama seperti saat datang. Tanpa kusadari, tak jauh dari situ, ada seorang anak laki-laki mengenakan seragam SMA Beian nomor 1. Melihat sosok kami yang pergi dengan mata terbuka lebar penuh keterkejutan. Meskipun bocah itu tidak mengenalku, tapi dia mengenali gadis cantik kampus, Lin Qianyu. Lin Xiaoyu, gadis cantik sekolah yang dianggap Dewi Dingin oleh banyak laki-laki di kampus. Sudah larut malam dan dia malah sedang makan camilan tengah malam dengan seorang pria di luar. Dia cepat-cepat mengeluarkan ponselnya. Cepat mengambil foto kami berdua yang berjalan bersama dari belakang. Lalu langsung mengirimkannya ke grup kelas. Segera kabar itu menyebar dengan cepat bak api yang melalap api. Dalam semalam, kabar ini menyebar ke seluruh SMA Beian nomor 1. Obrolan di grup kelas pun ramai dengan diskusi yang hidup. Keesokan paginya, aku mendorong sepedaku melewati gerbang sekolah. Aku melihat kelompok-kelompok kecil orang yang tersebar sepanjang jalan. Semua dengan bersemangat membicarakan sesuatu. Aku terlihat bingung. Tepat ketika rasa penasaranku makin besar, aku kebetulan melihat Bai Xuanming, yang duduk di posisi penjaga kiri dan kanan di bawah podium di kelas. Orang ini terkenal sebagai pakar gosip nomor 1 di sekolah. Jadi aku melangkah maju dan bertanya, Bai Xuanming, apa yang sedang semua orang bicarakan? Apakah ada gosip baru di sekolah yang bisa dinikmati? Sial! Gosip yang mengejutkan seluruh SMA nomor 1 tadi malam. Bro Zhou, kamu benar-benar tidak tahu. Sudahlah, keluarin saja. Melihat betapa antusiasnya aku, Bai Xuanming cepat mengeluarkan ponselnya. Sambil bicara, dia membuka sebuah foto dan menyerahkannya padaku. Kejadiannya malam tadi ketika seorang siswa kelas 2, mengabadikan Lin Qianyu, si cantik kampus kita, sedang makan malam di pasar malam bersama seorang pria. Mendengar ini, aku menundukkan kepala untuk melihat fotonya. Kuperhatikan bahwa foto itu memang aku dan Lin Qianyu berjalan bersama tadi malam, diambil dari belakang. Foto itu masih dalam definisi tinggi, sialan. Gosip ini akhirnya berbalik menimpaku. Untungnya, foto itu diambil khusus untuk menangkap Lin Qianyu dengan jelas. Hanya berfokus padanya. Sebaliknya, siluetku sendiri terlihat sangat buram. Kembali di dalam kelas. Bahkan teman sekelasku. Tidak ada yang mengenali bahwa bocah dalam gambar itu sebenarnya adalah aku. Hanya duduk kembali di kursiku. Xiong Kai langsung menutupi dirinya dengan sebuah buku. Dengan suara yang sangat pelan. Zhou, aku dengar pasar malam yang sering dikunjungi Lin Qianyu adalah pasar malam di sebelah rumahmu. Apakah sebenarnya kamu yang pergi makan dengan Lin Qianyu? Aku memandangnya dengan rasa rendah dan menjawab. Aku tidak. Sama sekali tidak bisa dipercaya. Baru beberapa hari lalu kau bilang Lin Qianyu pindah ke sebelahmu. Lin Qianyu pindah ke sebelah rumahmu. Bukankah kamu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuktikan aku salah? Sobat, aku akan memuaskanmu. Setelah berkata seperti itu, nada Xiong Kai penuh dengan kelicikan. Lalu memakai ekspresi berlebihan. Ya ampun. Azu, kamu benar-benar tetangga Lin Qianyu. Jadi benar kamu yang pergi ke pasar malam dengannya tadi malam? Keren banget. Bro Zhou, kasih tips dong. Ajari aku bagaimana memenangkan hati cewek cantik di kampus. Bro Zhou, kenapa kamu diam saja? Perhatikan aku dong, Xiong Kai terus mengoceh di telingaku dengan pura-pura terkejut. Melihat aku benar-benar mengabaikannya. Dia bergumam, betapa membosankannya, sebelum menjatuhkan diri di meja untuk tidur. Tepat saat kelas membaca pagi selesai dan bel berbunyi. Tangan kanan Bai Xuanming berlari ke sisi Xiong Kai. Kakak Xiong. Saya dengar kamu kehilangan ponselmu. Apakah kamu sekarang menggunakan ponsel untuk orang tua? Xiong Kai sedang mogok pagi. Berbicara kepada Bai Xuanming dengan nada tidak sabar. Ya, hilang. Apa urusannya? Lalu, Bai Xuanming tersenyum lebar. Melirik ke kursi Lin Qianyu. Lalu menundukkan suaranya dan berkata, kalau begitu kamu pasti hanya mendengar pesan tentang sekolah cantik Lin yang makan malam dengan seorang pria. Tapi pasti belum melihat fotonya. Aku benar-benar tidak akan mengizinkan tempat apapun di mana Bai Xuanming hadir untuk. Masih ada orang yang belum melihat fotonya. Kata Bai Xuanming sambil cepat mengeluarkan ponselnya dari saku. Menunjukkan foto itu kepada Xiong Kai. Meskipun Xiong Kai sangat mengantuk.
Tapi memang penasaran seperti apa pria yang pergi ke pasar malam bersama Lin Qianyu. Seperti apa pria yang pergi ke pasar malam bersama Lin Qianyu? Dia menggosok matanya. Menggosok matanya yang mengantuk dan memalingkan diri untuk melihat lebih dekat. Detik berikutnya, Xiong Kai langsung terjaga. Bola matanya hampir keluar dari kepalanya. Karena Xiong Kai mengenali siapa sosok pria di samping Lin Qianyu dalam foto itu. Siapa lagi kalau bukan Roku Yezhou? Siapa lagi kalau bukan Yezhou? Bai Xuanming melihat reaksi terkejut Xiong Kai dan hendak mengatakan sesuatu. Tapi dari sudut matanya, dia melihat dekan melewati pintu kelas. Takut, cepat-cepat menyimpan ponsel dan lari dengan panik. Sementara itu, Xiong Kai memutar leher kaku ke arahku, terlihat seperti hampir menangis. Sialan. Apakah Lin Qianyu benar-benar tetanggamu? Orang yang makan malam dengannya tadi malam. Benarkah itu kamu? Bro, serius. Apa kamu benar-benar nyata? Kamu benar-benar mati, deh. Wah. Mendengar Xiong Kai menceritakan keluh kesahnya dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Ulang lagi apa yang barusan kamu katakan. Aku hampir tertawa sampai pinggang kram. Lalu aku mengangkat bahu tanpa daya. Aku sudah bilang dari awal. Justru kamu yang tidak percaya. Tapi aku takut Xiong Kai akan menyebarkan pesan itu kemana-mana. Jadi aku tetap mengingatkannya. Jangan sampai bilang ke siapa-siapa, oke? Jangan disebarin. Kalau tidak, temanku pasti akan masuk daftar hitam sekolah. Setelah 2 pelajaran, saat istirahat panjang untuk senam kelompok. Guru wali kelas Wang yang tiba-tiba melambaikan tangan padaku, memberi isyarat untuk mendekat. Melihat itu, aku segera berjalan ke arah Wang Yang. Pak Wang, ada yang ingin Bapak sampaikan? Guru wali kelas mengerutkan dahi dan berkata, Yezhou, bibimu datang ingin menemui kamu. Dia menunggumu di ruang penjaga keamanan. Mendengar bahwa bibiku Zaolan menungguku di ruang keamanan. Aku sangat terkejut, tapi tetap mengangguk. Baik, Pak Guru. Aku akan segera ke sana, tepat saat aku akan pergi. Wang yang memanggilku lagi. Dia mengerutkan bibirnya. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Penjaga keamanan memberitahuku bahwa bibimu tampak sangat marah. Apakah dia membuatmu kesulitan lagi? Jika memang tidak bisa, aku bisa menemanimu. Melihat ini, aku hanya tersenyum tipis. Menolak kebaikannya. Lalu aku berbalik dan berlari ke arah ruang tugas penjaga keamanan. Melihat sosokku yang menjauh. Wang yang menghela napas. Ah, anak yang baik. Sungguh sayang punya keluarga seperti itu. Sebelum Wang yang mengumpulkan pikirannya, Lin Qianyu, yang berdiri di barisan pertama, tiba-tiba berjalan mendekatinya. Dengan ekspresi datar berkata, Guru, saya tidak merasa baik. Ingin kembali ke kelas untuk istirahat. Setelah berkata, Lin Qianyu melirik dingin ke arah yang aku tinggalkan. Sementara aku berjalan sambil berpikir. 3 tahun di SMA. Selama 3 tahun SMA, bibiku Zaolan hanya datang ke SMA nomor 1 Beiyan beberapa kali saja. Dia bahkan tidak banyak menghadiri pertemuan orang tua dan guru. Bersama dengan apa yang baru dikatakan wali kelas. Zaolan terlihat sangat marah. Aku dengan cepat menebak bahwa Zaolan datang ke sini hari ini. Pasti karena aku menghadapi Chen Xi beberapa hari yang lalu. Chen Xi membuat keributan tentang urusan ini kepada Zaolan. Hanya karena orang tuaku meninggal tragis dalam kecelakaan mobil saat aku berusia 2 tahun. Kemudian, aku diadopsi oleh satu-satunya kerabatku, bibiku. Tapi bibiku dan pamanku tidak menyukaiku. Mereka mengadopsiku hanya untuk kompensasi kematian orang tuaku. Jadi sejak kecil, aku harus hidup sangat berhati-hati. Pekerjaan rumah dan beberapa urusan yang merepotkan semuanya aku tangani. Meski begitu, aku tetap terus-menerus menderita dari hinaan keluarga bibiku. Jadi saat aku di SMA, aku memilih sekolah yang paling jauh dari rumah bibiku. Dan menyembunyikannya dari mereka, beralih dari siswa asrama menjadi siswa harian. Dengan cara ini, aku bisa menghasilkan uang jajan sambil belajar. Kalau mengandalkan uang jajan yang bibiku berikan, aku nyaris tidak cukup makan setiap harinya. Dan keluarga bibiku kenal dengan orang tua Chen Xi. Chen Xi kebetulan bersekolah di tempat yang sama dan mereka saling kenal. Jadi demi menjaga hubungan dengan orang tua Chen Xi, mereka menyuruhku menyenangkan hati Chen Xi di sekolah. Karena pamanku baru saja kehilangan pekerjaan dan belum dapat kerja lagi. Kebetulan, orang tua Chen Xi bisa membantu. Beberapa hari yang lalu, bibiku melihat Chen Xi menyukai jam mewah. Lalu mereka memanggilku, meminta aku membelikannya untuk dia.
Aku melihat jam itu. Yang termurah harganya setidaknya 3 atau 400. Sedangkan bibiku hanya memberi uang saku bulanan 600 yuan. Awalnya aku ingin berkata bahwa aku tidak punya uang lebih. Ingin mereka transfer sedikit. Tapi sebelum aku sempat bicara, pihak sana langsung mengucapkan satu kalimat. Bagaimanapun juga, kamu harus menyelesaikan ini untukku. Kalau tidak, aku akan membuat seluruh sekolah tahu kamu itu orang yang tidak tahu berterima kasih. Setelah mengatakan itu, mereka menutup telepon.